Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Haryani dalam pembelajaran Kimia SMA kelas 11. Jangan lupa sebelum mulai belajar kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada bagian ini kita akan belajar mengenai konsep asam dan basa. Nah, ada 3 konsep dasar. Yang pertama ada konsep Arrhenius. Kemudian ada konsep Bronsted-Lowry, dan yang ketiga ada konsep Lewis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, konsep Arrhenius. Jadi kata si Arrhenius, asam adalah zat yang memberikan ion H+. Sementara basa adalah zat yang menerima ion H+. Jadi kalau asam itu adalah memberikan ion hidrogen, sementara basa itu nanti dia OH- atau hidroksida. Nah, kata si Arrhenius, asam terbagi menjadi 3, yaitu asam monoprotik yang hanya terdiri dari 1 ion H+. Jadi contohnya adalah HCl akan terurai menjadi ion H+ dan Cl-. Oke. Nah, di sini ion H+-nya hanya ada 1. Jadi yang dilihat hanya H+-nya saja. Kemudian yang kedua ada asam diprotik, yang itu asamnya memiliki 2 ion H+. Contohnya ada pada H2SO4, terurai menjadi 2H+ ditambah dengan SO4 2-. Kemudian yang ketiga ada asam triprotik, yang artinya memiliki 3 ion H+. Contohnya ada pada H3PO4 yang terurai menjadi 3H+ ditambah PO4 3-. Jadi di sini kalau monoprotik itu ada 1H+, diprotik ada 2H+, sedangkan untuk triprotik itu ada 3 ion H+. Kemudian selanjutnya untuk basa. Jadi contohnya adalah pada NaOH yang terurai menjadi Na+ dan OH-. Kemudian contoh lainnya misalnya pada gas amonia yang ada dalam air. Jadi NH3 ditambah H2O terurai menjadi NH4+ ditambah OH-. Jadi kalau untuk basa yang dilihat adalah OH-nya ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada konsep Bronsted-Lowry. Menurut konsep Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang mendonorkan proton atau memberikan proton. Sedangkan basa adalah zat yang menerima proton atau disebut juga dengan akseptor proton. Nah, proton yang dimaksud di sini adalah ion H+. Jadi, asam dalam air itu akan bereaksi menjadi ion H+ ditambah dengan basa konjugasinya. Sedangkan basa akan menerima ion H+ sehingga akan terbentuk asam konjugasi. Sebagai contoh, kita lihat HCl ditambah H2O itu akan menjadi H3O+ ditambah dengan Cl-. Nah, kalau kita perhatikan di sini, untuk HCl di ruas kiri, dia akan menjadi Cl- di ruas kanan. HCl di ruas kiri akan menjadi Cl- di ruas kanan. Artinya, HCl ini melepaskan atau memberikan 1 ion H+. Nah, kemana? Ke yang satunya. Maka karena dia memberikan
ion H+, HCl disebut dengan basa, sedangkan Cl-nya atau sisanya itu menjadi basa konjugasi. Nah, kemudian di ruas kiri itu ada H2O yang di ruas kanan menjadi H3O+. Artinya, dia menerima satu ion H+. Jadi menerima satu ion H, maka H2O ini merupakan basa, sedangkan yang di ruas kanan itu adalah asam konjugasinya. Nah, itu menurut konsep Bronsted-Lowry. Kemudian yang ketiga, konsep asam basa menurut Lewis. Nah, menurut konsep Lewis, asam adalah yang menerima PEB, sedangkan basa adalah yang memberi PEB. Nah, di sini ada PEB, itu berarti kita berkaitan dengan struktur Lewis. Nah, struktur Lewis ini dipelajari di kelas 10. Jadi ada PEB, yaitu pasangan elektron bebas, dan PEI pasangan elektron ikatan. Nah, untuk konsep asam basanya itu berkaitan dengan PEB. Nah, konsep Lewis ini hanya terjadi pada ikatan kovalen koordinat. Jadi ikatan kovalen sendiri itu ada beberapa. Jadi ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen rangkap 2, ada ikatan kovalen rangkap 3, ada ikatan kovalen koordinat. Nah, yang berlaku untuk konsep Lewis asam basa ini adalah ikatan kovalen koordinat. Jadi kita lihat contohnya, yaitu pada NH3 ditambah BF3 menghasilkan NH3BF3. Nah, di sini kita buat dulu struktur Lewisnya. Untuk NH3 itu seperti ini. Jadi N itu punya 5 elektron valensi, sedangkan H masing-masing punya 1 elektron valensi, sehingga dari struktur Lewis ini dapat kita lihat bahwa NH3 memiliki satu pasang elektron bebas. Nah, ini yang PEB. Sisanya yang titik silang itu adalah PEI ya. Jadi dia punya satu PEB. Nah, sementara untuk BF3, untuk B-nya itu punya 3 elektron valensi, sedangkan untuk F itu masing-masing punya 7 elektron valensi. Sehingga ada 3 ikatan. Jadi ada pasangan elektron ikatan, ada 3 PEI, ada ini PEI. Nah, sementara untuk jumlah atom pusatnya sendiri, yaitu B, ini baru memiliki 6 elektron. Nah, sehingga menurut struktur Lewis, untuk memenuhi aturan oktet itu jumlahnya harus 8 ya. Maka B ini itu meminjam dari si N, atau N memberikan pasangan elektronnya ini untuk si B, jadi dipakai oleh si B, jadi dikasih cuma-cuma karena si N juga itu sudah cukup, jadi udah 8 untuk NH3-nya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, setelah berikatan menjadi NH3BF3, itu untuk N-nya sendiri sudah cukup 8. Di sini kita kurang, strukturnya kurang, kita tambah titiknya ya. Oke. Untuk F itu masing-masing ada 7. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, N-nya itu sudah cukup, maka B-nya ini menggunakan 2 elektron dari si N. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita lihat yang memberi itu adalah NH3. Maka NH3 itu bersifat basa, sedangkan BF3-nya itu yang bersifat
asam karena dia menerima satu pasang elektron bebas. Nah, itulah ketiga konsep asam basa. Jadi ada konsep Arrhenius, konsep Bronsted-Lowry, dan konsep Lewis. Nah, yang akan kita pakai ke depannya itu adalah konsep asam basa dari si Arrhenius, di mana asam adalah zat yang memberikan ion H+, sedangkan basa itu adalah zat yang menerima ion H+. Jadi, yang akan kita gunakan adalah konsep Arrhenius. Nah, untuk bagian ini cukup sampai di sini dulu. Semoga dapat dipahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.